Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah menciptakan langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, laki-laki dan perempuan. Yang kedua, tak lupa sholawat diiringi salam, mari kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulina al-Karim Muhammad. Karena berkat jasa beliaulah yang telah menggiring kita dari zamannya unta ke zamannya mobil Toyota, dari zamannya jahiliyah ke zamannya Islamiyah, dari zamannya tukang sabuk ke zamannya akun Facebook, dari zamannya tukang batu ke alam yang lebih bermutu. Sehingga lahirlah seorang dai yang bernama Aisal Mahera dari Asia Putra. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, dan para hadirin hadirat sekalian yang Allah cintai dan saya banggakan. Sebelumnya, izinkanlah saya mengetuk hati para insani lewat dakwah Islami yang bertema tantangan berhijrah di zaman sekarang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, kita hidup di akhir zaman yang mana banyak sekali tantangan, banyak sekali halangan, dan banyak sekali hambatan untuk menuju hal kebaikan. Salah satunya berhijrah, yakni mengubah kebiasaan lama yang buruk yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis menjadi kebiasaan baru yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Ketika kita membahas tentang hijrah, sudah jelas banyak sekali tantangan dan halangannya untuk memantapkan hati, untuk menguatkan diri, dan untuk meningkatkan keimanan serta derajat. Lalu, apa sih tantangan kebanyakan umat muslim yang ingin berhijrah di zaman sekarang? Setelah saya telusuri, ternyata tantangan yang nampak jelas yang pertama adalah kemajuan teknologi. Yang kedua, media dan dunia internet. Yang ketiga, gaya hidup. Dan yang keempat, lingkungan dan pergaulan. Tantangan-tantangan tersebut saling bersangkutan. Mengapa demikian? Contoh, ketika kita memiliki niat untuk hemat, niat untuk memperbaiki sikap dan penampilan, maka akan muncul masa kumul ba'sa, tantangan yang bersifat ringan hingga besar. Tadi kita memiliki niat untuk hemat. Namun, karena sekarang akhir zaman, teknologinya semakin canggih, kita tergoda untuk membeli handphone yang harganya 23 juta. Maka niat ingin hemat itu hangus. Kita lanjut. Ketika kita memiliki handphone, yang mana di dalam handphone terdapat banyak sekali aplikasi-aplikasi Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook, dan TikTok. Media sosial yang sifatnya mendunia. Hampir seluruh umat manusia menggunakan media sosial. Di dalamnya terdapat banyak sekali tontonan-tontonan, banyak sekali gambar-gambar yang tidak pantas, tidak patut untuk ditonton. Perilaku, gaya berpakaian yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita telah terbiasa menggunakan sosial media dan telah terbiasa melihat hal-hal seperti itu, maka kita telah terbiasa menganggap hal seperti itu sebagai suatu kebiasaan. Lalu kita mengikuti kebiasaan tersebut, mengikuti apa yang kita telah tonton di dalam sosial media. Lanjut, kita masuk ke dalam lingkungan yang mana kita dapat melihat secara langsung orang-orang berpakaian. Secara langsung kita dapat melihat gaya seseorang dalam berpakaian, dalam berbicara. Kita dapat melihat secara langsung. Setelah masuk ke dalam lingkungan, kita akan masuk ke dalam pergaulan, atau kita sebut sebagai pergaulan bebas, yang mana kebanyakan
peraturan-peraturan yang dilanggar. Namun billahi min dzalik. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu sebagai salah satu contoh tantangan ketika kita ingin hijrah, ketika kita ingin memperbaiki diri kita. Namun Rasulullah SAW memberikan saran, apabila kita ingin hijrah, maka terlebih dahulu kita harus meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau cara yang paling cepat ialah mengintrospeksi diri, mengintrospeksi tubuh kita. Contohnya, mata. Apa kebiasaan mata yang dilarang dan diharamkan oleh Rasulullah SAW? Menonton tayangan yang tidak bagus, melihat tayangan-tayangan yang tidak pantas. Jauhi hal-hal yang buruk seperti itu. Kita lanjut ke telinga. Apa kebiasaan telinga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diharamkan oleh Rasulullah SAW? Contohnya, mendengarkan orang ketika bergibah ataupun yang lainnya. Tinggalkan hal-hal yang buruk seperti itu. Kita lanjut dari mata hingga ke ujung kaki. Hal-hal yang buruk, maka tinggalkan hal-hal yang buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tubuh kita telah otomatis meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah hijrah yang kita niatkan akan berhasil. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya muqallibal qulubi, ya muqallibal qulubi, ya muqallibal qulubi, qalbi ana inika. Ya Allah, Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati ini di atas agama. Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.